Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Kamis 23 April 2020 bersama saya Pater Adi Diala SVD. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan soal kabar baik atau Injil yang dimaksudkan untuk diwartakan atau untuk diberi kesaksian tentang kabar baik itu sendiri. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36, kita akan mendengar atau membaca soal kesaksian dari Yohanes Pembaptis akan Yesus Sang Juru Selamat. Yesus dikatakan sebagai yang datang dari atas dan ada di atas semuanya. Dan Dia, Sang Juru Selamat ini, Yesus Tuhan kita, Dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, yaitu apa yang dilihat dan didengar dari Bapanya sendiri yang ada dalam surga. Yohanes Pembaptis juga menambahkan dalam Injil bahwa ada yang tidak menerima kesaksian dari Yesus. Tapi tentunya saudara dan saudariku, ada orang juga yang menerima kesaksian dari Dia. Dan mereka ini mengakui, seperti yang Yohanes katakan dalam bacaan Injil, mereka mengakui bahwa Allah adalah yang benar. Dan dikatakan juga bahwa yang percaya pada kesaksian yang diberikan oleh Yesus, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Dan yang tidak percaya atau yang tidak taat, mereka akan mendapat murka Allah, atau murka Allah tetap ada di atas mereka. Kesaksian Yohanes Pembaptis akan Tuhan Yesus adalah hal yang luar biasa. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus karena dia sudah sungguh percaya akan Mesias yang diutus oleh Allah dan bahwa Roh Allah itu ada di atas Yesus itu. Dan kesaksian akan Yesus adalah hal yang benar. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita akan dengar bagaimana Petrus dan rasul-rasul yang lain bersaksi tentang Yesus. Mereka dengan gagah berani, tanpa takut kepada para imam besar, tanpa takut kepada larangan para imam besar. Petrus katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara dan saudariku, kita semua sudah menerima kabar baik itu.
kabar baik yang kita terima adalah untuk diwartakan. Dan pewartaan kabar baik yang paling baik atau yang sempurna dapat dilakukan lewat perbuatan nyata. Perbuatan nyata setiap hari yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Kabar Baik itu sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, Yesus Sang Mesias mengajarkan kepada kita soal kasih, soal cinta kasih. Cinta kasih, perbuatan kasih sangatlah dibutuhkan kapan dan di mana saja. Terlebih dalam situasi sulit kita saat ini. Maka dari itu saudara dan saudari, hari ini kita diundang untuk memperbanyak perbuatan kasih kita. Perbuatan kasih kita bisa diwujudkan dengan banyak hal. Bisa diwujudkan dengan berdoa, dengan bersedekah, dengan mendukung satu sama lain, dengan saling menolong, dengan tidak bergosip ria, dengan selalu mencari jalan damai, selalu hidup dalam damai, dan masih banyak lagi litani kebaikan yang bisa kita tambah sendiri untuk kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Yesus, sanggupkah kita untuk berbuat demikian? Untuk bersaksi tentang Sang Kabar Baik itu, yang dimana kita sendiri sudah menerima Dia, menerima Sang Kabar Baik itu. Pasti sanggup. Kenapa tidak? Kita sanggup karena Dia sendiri yang sudah menyanggupkan kita. Oleh karena itu, saudara dan saudari, mari kita buka diri kita untuk rahmat dari Sang Kabar Baik itu, dari Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita boleh menjadi kabar baik buat semua orang di sekitar kita. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, keluarga kita, segala rencana usaha kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.